Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengabarkan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu ada dua orang wanita bersama anak mereka masing-masing. Tiba-tiba datanglah seekor serigala membawa anak salah seorang dari mereka. Dan berkatalah seorang dari wanita itu kepada temannya, yang dibawa lari serigala adalah putramu. Dan wanita yang lain membantahnya, bukan, yang dibawa serigala itu adalah putramu. Perdebatan pun terjadi, dan akhirnya keduanya mengajukan perkara tersebut kepada Nabi Sulaiman bin Dawud alaihissalam. Mereka menceritakan perihal yang sesungguhnya. Dan setelah Nabi Sulaiman mendengarkannya dengan rinci, lalu Nabi Sulaiman berkata kepada orang-orang yang hadir menyaksikan peristiwa tersebut. Nabi Sulaiman berkata, ambilkan untuk saya pisau agar saya bisa membagi dua anak ini untuk mereka. Begitulah perkataan Nabi Sulaiman. Tetapi tiba-tiba wanita yang lebih muda berkata, jangan lakukan ya Nabiullah. Akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam memutuskan bahwa anak itu adalah milik wanita yang lebih muda. Nabi Sulaiman alaihissalam sama sekali tidak bermaksud dengan bersungguh-sungguh ingin membelah bayi itu. Akan tetapi beliau ingin mengetahui lebih jelas ibu bayi yang sesungguhnya tentu tidak rela bayinya untuk mati. Dia lebih suka bayi itu tetap hidup terpelihara walaupun tidak berada di sisinya. Adapun yang bukan ibu si bayi tentu tidak keberatan bayi itu dibelah dua, sebagaimana jawaban wanita yang lebih tua. Beliau merelakan si bayi untuk dibelah menjadi dua, seperti apa usulan Nabi Sulaiman tadi. Jamaah rahimakumullah, oleh sebab itulah ketika menerima keputusan ini, wanita yang lebih tua dengan gembira menyetujui agar bayi itu dibelah dua, sedangkan yang lebih muda tidak. Naluri keibuan dan kasih sayangnya kepada sang putra mendorongnya untuk merelakan biarlah bayinya itu jauh dari sisinya, yang penting dia tetap hidup dan terawat walaupun bukan di pangkuan ibu kandungnya. Itulah yang terfikir oleh wanita yang lebih muda. Sambil meratap iba, wanita yang lebih muda itu berkata, jangan wahai Nabiullah, jangan lakukan. Semoga Allah tetap merahmati Anda. Biarlah bayi tersebut untuk wanita yang ada di depanmu tersebut. Jamaah rahimakumullah, perhatikanlah putusan Nabi Sulaiman alaihissalam yang mengakui bahwa bayi itu anak wanita yang lebih muda. Di sini dapat disimpulkan bahwa jika tanda-tanda sebuah kebohongan terlihat jelas, tidak dapat dijadikan dasar hukum terhadap orang yang mengakuinya. Ada tidaknya pengakuan itu sama saja. Artinya perkataan si wanita yang lebih muda bahwa bayi itu milik wanita yang lebih tua tidak dapat diterima, sehingga apa yang dikatakan wanita yang lebih muda itu membuat Nabi Sulaiman untuk memutuskan yang lebih mudalah yang benar. Jadi wanita yang lebih tua ini
yang mana beliau tadi mengatakan mempersilahkan Nabi Sulaiman untuk membelah menjadi dua bayi tersebut, karena sesungguhnya dia hanyalah sebatang kara. Kehilangan anak itu sudah dia akui di dalam hati, tetapi karena dengan rasa kesedihannya itu beliau tidak menerimanya dengan ikhlas. Akhirnya dia berniat mencari teman yang senasib dengannya. Jamaah rahimahullah, melihat kekhawatiran dan kasih sayang wanita muda itu kepada bayi tersebut, permohonannya agar bayi itu tetap hidup walaupun di tangan ibu yang lain daripada mati, justru memperkuat kesimpulan Nabi Sulaiman alaihissalam bahwa adanya kasih sayang kepada bayi itu merupakan salah satu bukti bahwa wanita muda ini adalah ibu sang bayi. Beliau Nabi Sulaiman alaihissalam sangat yakin melalui sikap yang menggampangkan dari wanita yang lebih tua, bahkan sangat mendukung agar bayi itu dibelah menjadi dua, bahwa wanita yang lebih tua ini bukanlah ibu sang bayi. Jadi dengan keputusan Nabi Sulaiman, akhirnya Nabi Sulaiman memutuskan dengan memenangkan wanita yang lebih muda adalah pemilik bayi yang masih hidup tersebut. Inilah keunggulan Nabi Sulaiman dalam memutuskan satu perkara. Beliau tidak memutuskan dengan menilai dari lahiriah, tetapi beliau untuk memutuskan satu perkara, beliau dengan teliti baik menilai dari lahiriah dan rohaniah. Karena dengan rohaniah semua kebohongan, kedustaan sudah pasti akan terlihat. Demikianlah satu hadis yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan saya sampaikan satu hadis yang meriwayatkan tentang suatu perkara, semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Dengan saya sampaikan riwayat hadis ini, semoga kita semua semakin beriman, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.